Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo atas kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster. Terkait hal tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disarankan untuk mundur dari jabatan Menteri Pertahanan. Tawaran terbaik bagi Gerindra adalah dengan sikap kesatria Prabowo mundur dari Menhan. Setidaknya itu menyelamatkan dua hal. Pertama, nama baik Prabowo sendiri yang selama ini sering menarusikan anti korupsi. Kedua, bagi Gerindra untuk menjaga kepercayaan publik, ujar Direktur Eksklusif Indonesia Political Opini, Deddy Kurniawansyah. Sekedar diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Pertahanan merupakan dua jatah kursi yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Partai Gerindra setelah Partai Besutan Prabowo Subianto itu bergabung ke pemerintah. Ini akan dilematis. Gerindra tidak memiliki daya tawar terhadap Presiden karena kasus korupsi, sementara Presiden perlu menjaga komitmen pemberantasan korupsi dengan tidak menempatkan ke kader Gerindra ditempatkan yang sudah dicederai, ujar Deddy Kurniawansyah. Dan dia berpendapat Partai Gerindra dimungkinkan untuk dialog dengan Presiden Jokowi agar porsi Gerindra di kabinet tetap, meskipun tidak di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hanya saja kondisikan akan imbas elektoral pada Gerindra. Publik bisa saja secara signifikan tidak percaya pada Gerindra. Terlebih ini adalah kali pertama Edi Prabowo menjadi menteri dengan durasi pendek dan sudah terjerat korupsi, pungkasnya. Dan Edi resmi tersangka diduga menerima uang mencapai 9,8 miliar dan politikus Partai Gerindra itu tak menikmati uang tersebut sendiri. Uang miliaran rupiah itu turut dinikmati sejumlah staf hingga istri Edi. Dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menilai korupsi yang dilakukan Edi tersebut menjadi tsunami yang menghantam Gerindra di tengah kemesraan politik di lingkar pemerintahan Jokowi. Dan Karyono mengatakan kasus dugaan korupsi Edi tersebut bisa menggerus kewibawaan Prabowo dan Gerindra. Terlebih, Prabowo selama ini selalu menarasikan diri sebagai sosok anti korupsi. Kasus ini juga menurut Karyono bisa mempengaruhi citra partai dan personal kader di Gerindra. Secara elektoral, yang paling terkena dampaknya adalah Prabowo yang digadang gudang bakal maju menjadi calon presiden 2024 mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, terutama para kader Partai Gerakan Indonesia Raya dimanapun engkau berada. Saya Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Gerindra, mengucapkan selamat malam, selamat berjumpa kembali melalui media ini. Pertama-tama, saya minta maaf yang sebesar-besarnya setelah beberapa bulan baru sekarang saya kembali berkomunikasi dengan saudara-saudara sekalian langsung. Pertama-tama tentunya dinamika perkembangan situasi politik beberapa bulan yang lalu begitu cepat, sehingga saya harus mengambil keputusan-keputusan dengan cepat. Tetapi setiap keputusan-keputusan besar yang harus saya ambil sebagai pimpinan tertinggi Partai Gerindra, selalu saya konsultasi dan saya minta masukan serta pertimbangan dari pucuk pimpinan Partai Gerindra, yaitu Dewan Pembina Partai Gerindra. Setiap langkah yang saya ambil selalu
saya konsultasi dan saya minta masukan dari anggota Dewan Pembina, terutama para tokoh-tokoh yang aktif memimpin dan mengendalikan partai, termasuk para ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra semuanya. Saudara-saudara sekalian, sudah 6 bulan kita Partai Gerindra masuk pemerintahan sebagai bagian dari pemerintah Republik Indonesia, sebagai bagian dari koalisi pemerintah. Saya putuskan waktu itu untuk melakukan langkah besar rekonsiliasi nasional dengan mengesampingkan kepentingan partai, perasaan pribadi, dan segala sesuatu yang menjadi pikiran-pikiran kita pada saat itu, demi satu hal yang utama, yaitu kerukunan nasional, persatuan nasional, dan rekonsiliasi nasional. Saya selalu katakan, di tengah hiruk-pikuk persaingan politik yang begitu keras, saya selalu mengatakan bahwa lawan politik kita bukan musuh. Lawan politik kita masih saudara kita sekalian. Apapun terjadi, tidak boleh ada perpecahan di antara bangsa Indonesia. Saya tidak mau melupakan bagian daripada perpecahan itu. Berapapun ongkos yang harus kita bayar, betapapun sedihnya perasaan kita, harus kita kesampingkan demi kepentingan yang lebih besar. Untuk itu, kita sekarang bekerja sama dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Selama saya menjadi anggota kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Saya melihat dari dekat cara-cara pengambilan keputusan beliau, dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Saudara-saudara sekalian, juga saya melihat komitmen beliau untuk membersihkan pemerintah Indonesia dari korupsi. Untuk itu, saya mengatakan di sini bahwa saya sebagai pimpinan tertinggi Partai Gerindra berterima kasih kepada seluruh kader yang telah memberi kepercayaan kepada saya, yang telah mendukung saya pada saat saya harus mengambil keputusan-keputusan yang besar dan yang berat. Dan saya sekarang tetap minta dukungan saudara. Percayalah kepada pimpinanmu. Pimpinanmu tidak mungkin akan mengambil keputusan yang merugikan partai, apalagi rakyat dan bangsa dan negara Indonesia. Saudara-saudara sekalian, negara kita, bangsa kita semuanya sekarang ini berada di tengah suatu bencana, yaitu wabah pandemi COVID-19, suatu virus yang cukup membahayakan apabila kita sembrono dan tidak mengambil langkah-langkah yang harus diambil. Saudara-saudara sekalian, dalam keadaan yang merisaukan ini tidak berarti bahwa kita harus putus semangat, apalagi kita putus asa. Dalam keadaan yang merisaukan ini justru dibutuhkan semangat, ketegaran, keberanian, dan yang paling utama adalah rasa persaudaraan, rasa persatuan. Kita harus kompak,
kita harus saling mendukung. Terutama kita harus percaya dan mendukung unsur-unsur pimpinan kita semuanya. Jangan di tengah kondisi yang merisaukan ini, kondisi yang berbahaya ini, justru kita saling mencari kesalahan. Saudara-saudara, kita pasti sebagai manusia membuat kesalahan. Kita pasti membuat sesuatu yang mungkin dinilai kurang. Tapi justru di saat ini kita harus saling mengisi kekurangan kita masing-masing. Kita harus saling memperbaiki kalau ada di antara kita yang kurang atau salah. Bukan kita caci maki, bukan kita marah-marah, bukan kita mengejek. Karena itu kader-kader Partai Gerindra harus dewasa. Kader-kader Gerindra sebagai patriot yang militan harus memberi contoh. Justru di saat ini kita harus bersatu. Saya minta seluruh kader Partai Gerindra percaya kepada pimpinan negara, percaya kepada pimpinan partai. Saudara-saudara sekalian, saya minta semua petunjuk, semua saran, semua aturan yang diberikan oleh pemerintah, apakah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ataupun pemerintah kecamatan dan desa, harus diikuti dan harus dipatuhi. Kita harus menjaga kesehatan dan keselamatan kita masing-masing. Kita harus menjaga lingkungan kita, kesehatan keluarga kita dengan segala upaya kita. Mulai hal-hal yang paling kecil, harus sebagai contoh sering mencuci tangan, sering apabila mampu harus menjaga kebersihan kita semuanya. Kita harus menjaga jarak di antara kita. Kalau keluar kita harus pakai masker. Dan pendapat Karyono, dengan korupsi Edi tersebut juga bisa mengganggu relasi politik Prabowo dan Jokowi yang baru terjalin manis usai bertarung dalam dua edisi Pilpres 2014 dan 2019. Dan jika pengganti Edi Prabowo dari kader Gerindra, maka dapat menurunkan tingkat kepercayaan Presiden Jokowi di mata publik.